Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kamal dengan NIM 120 2213 192. Saya dari kelas SI 4505. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya diberi latihan oleh Pak Fakih untuk membuat video tentang GraphQL yang berisikan konsep dan istilah di GraphQL. Lalu terakhir saya akan mengimplementasikannya. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita bakal kenalan dulu nih sama GraphQL. Jadi GraphQL itu adalah sebuah bahasa query dan runtime yang diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2015. Nah, untuk singkatnya seperti itu. Untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, baik. Jadi apa sih GraphQL sebenarnya? Nah, jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi GraphQL itu adalah sebuah bahasa query pemrograman yang dikembangkan oleh Facebook, yang di mana klien itu dapat mengakses dan memanipulasi data dari server dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan API tradisional. GraphQL juga ini memungkinkan kliennya untuk meminta data yang mereka butuhkan tanpa menerima data yang tidak diperlukan. Nah, dengan GraphQL ini aplikasi itu dapat apa ya meminta hanya data saja yang mereka butuhkan. Ini sehingga menghindari terjadinya overfetching atau underfetching data seperti itu. Nah, jadi dengan ini kita dapat meningkatkan kinerja aplikasi dan mengurangi biaya bandwidth pastinya. Oke, selanjutnya tuh, oh ya baik. Jadi ada keunggulan GraphQL. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video Pak Fakih, saya akan mungkin menjelaskan sedikit lagi ya. eh jadi keunggulan GraphQL ini yang saya tulis di sini ada tiga. Yang pertama itu ada efisiensi data. Menjadi GraphQL ini memungkinkan aplikasi hanya mengambil data yang dibutuhkan, nah menghindari overfetching atau underfetching yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Nah, jadi klien itu dapat meminta data yang mereka butuhkan tanpa terikat dengan struktur data yang ditentukan oleh server. Yang ketiga itu ada kinerja yang lebih baik. Nah, jadi pengurangan jumlah permintaan dan data yang dikirimkan dapat meningkatkan kinerja aplikasi dan mengurangi biaya bandwidth seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam GraphQL. Oke, jadi GraphQL ini ada beberapa komponen utamanya. Yang pertama itu ada skema, query, mutation, dan juga resolver. Nah, skema ini adalah inti dari GraphQL yang mendeskripsikan struktur data dan operasi yang dapat dilakukan. Sedangkan query itu digunakan untuk membaca data. Lalu ada mutation. Nah, jadi mutation ini untuk mengubah atau menghapus data. Dan juga ada resolver di sini, itu fungsinya itu untuk menghubungkan query atau mutation dengan data yang sebenarnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada tipe data dalam GraphQL. Nah, yang pertama ini sudah sering kita dengar, itu ada primitif. Nah, jadi GraphQL ini memiliki tipe data primitif seperti string, integer, float, boolean, dan ID. Nah, tipe-tipe ini tuh mewakili data dasar seperti teks, angka, nilai, dan ID unik. Yang kedua ada enumeration. Nah, tipe ini itu mungkin pendefinisian set nilai yang terbatas dan dapat digunakan untuk atribut dengan pilihan terbatas. Kayak contohnya ada jenis kelamin atau kalian sering dengar status pemesanan. Nah, itu ada. Itu termasuk tipe enumeration. Selanjutnya itu ada tipe objek. Nah, jadi tipe objek ini digunakan untuk memodelkan data kompleks dengan sejumlah field yang dapat saling berelasi satu sama lain. Nah, jadi objeknya itu dapat saling berelasi satu sama lain, membentuk sebuah struktur data yang lebih banyak gitu intinya. Yang keempat ada union. Nah, jadi tipe union ini memungkinkan field untuk mengembalikan salah satu dari beberapa tipe yang telah didefinisikan dan juga memberikan fleksibilitas dalam struktur data.
Baik, selanjutnya ada query dalam GraphQL. Oke. Nah, jadi dalam GraphQL itu, query ini digunakan untuk meminta data dari server yang terdiri dari field yang menentukan data apa yang akan diambil. Jadi query dapat menerima variabel sebagai input dan juga memungkinkan penggunaan data dinamis dalam permintaan. Nah, variabelnya itu dideklarasikan dalam query dan dikirim sebagai parameter. Selanjutnya, alias dan fragment. Nah, jadi alias ini memungkinkan klien untuk memberikan nama lain pada field. Seperti itu. Nah, sementara untuk fragmentnya itu adalah untuk penggunaan potongan query yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, itu ada mutation dalam GraphQL. Oke, jadi dalam GraphQL ini, mutation itu digunakan untuk membuat, memperbarui, atau menghapus data. Nah, setiap mutation ini memiliki field yang menentukan input dan output dari operasi tersebut. Nah, mutasi ini juga dapat menerima variabel sebagai input, memungkinkan penanganan data yang lebih dinamis pastinya. Nah, variabel ini dideklarasikan dalam mutasi dan dikirim sebagai parameter juga. Selanjutnya, beberapa mutasi itu eh, dapat dijalankan dalam satu permintaan. Nah, ini tuh memungkinkan pekerjaan kompleks dilakukan dalam satu langkah. Jadi, ini dapat apa ya meningkatkan efisiensi lah eh, memotong waktu pengerjaan dan juga kinerja dari aplikasi itu sendiri. Selanjutnya kita ada subscription dalam GraphQL. Nah, jadi eh, subscription ini memungkinkan klien menerima pembaruan data secara real time melalui push notification. Nah, jadi ini tuh gunanya untuk aplikasi yang membutuhkan informasi terbaru kayak obrolan, pemesanan, atau perdagangan saham. Selanjutnya itu ada eh, sinkronisasi data. Nah, dengan subscription ini, data itu dibagi berbagai klien dapat tetap eh, sinkron tanpa harus melakukan polling. Nah, jadi ini tuh memastikan semua pengguna itu melihat informasi terbaru secara instan. Ah, Selanjutnya pemantauan. Nah, di sini seharusnya juga itu dapat untuk melacak peristiwa seperti pembaruan status, notifikasi, atau aktivitas lain. Jadi di sini tuh kliennya itu dapat langsung menerima pembaruan tanpa perlu mengirim permintaan berulang gitu sih intinya. Jadi selanjutnya itu ada pembaruan otomatis. Nah, subscription ini memungkinkan aplikasi untuk secara otomatis memperoleh data di klien tanpa intervensi pengguna. Nah, jadi ini tuh memberikan apa ya pengalaman yang lebih lancar dan diperbarui secara real time. Oke, mungkin di sini ada resolvers dalam GraphQL ya. Nah, jadi resolvers ini mendefinisikan fungsinya untuk menghubungkan query atau mutation dengan data yang sebenarnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu resolver akan menerima parameter input dan mengambil data dari sumber data yang sesuai. Atau dengan kata lain itu memprosesnya. Selanjutnya, yang ketiga itu mengembalikan. Jadi resolver ini mengembalikan data yang diminta oleh query atau mutation sebagai output. Nah, jadi resolver ini adalah komponen kunci dalam GraphQL yang berperan sebagai penghubung antara permintaan klien dan sumber data sebenarnya. Intinya seperti itu. Resolver juga bertanggung jawab untuk memproses query atau mutation, mengambil data yang diperlukan, dan juga mengembalikan hasilnya kepada klien. Nah, dengan implementasi resolver yang tepat, GraphQL ini dapat memberikan data yang akurat sebagai permintaan.
akurat sesuai dengan permintaan. Sebagai maaf. Oke, selanjutnya ada implementasi GraphQL. Nah, jadi eh mengimplementasikan GraphQL dalam aplikasi melibatkan beberapa langkah yang sangat penting ya guys ya. Jadi yang pertama itu ada mendefinisikan skema yang menggambarkan struktur data dan operasi yang didukung. Nah, kemudian yang kedua itu ada mengembangkan solver yang menghubungkan query atau mutation dengan sumber data yang sebenarnya. Selanjutnya ada menentukan tipe data yang digunakan. Nah, ini termasuk tipe primitif, objek, dan juga relasi. Yang terakhir itu ada membangun API GraphQL yang dapat menerima permintaan dari klien dan mengembalikan data yang sesuai. Oke, mungkin itu tahap-tahap implementasinya. Mungkin kita bisa langsung aja implementasi di Visual Studio Code. Oke, sebentar ya guys ya. Kita akan mengubah eh share screen-nya. Agak nge-lag ya. Halo, halo. Oke, kita langsung aja masuk ke Visual Studio Code. Di sini sudah masuk. Saya sudah masuk Visual Studio Code-nya. Nah, jadi oke. Jadi pertama di sini itu kita mengimpor library Graphene yang digunakan untuk membuat skema GraphSQL. Oke, di sini dengan cara import Graphene. Oke. Yang kedua, di sini kita itu mendefinisikan classbook. Kita mendefinisikan classbook sebagai turunan dari Graphene titik object type ya. Nah, jadi objek ini memiliki dua properti, yaitu ID dengan tipe data Graphene ID dan title dengan tipe data Graphene string ya guys ya. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan eh, query itu dengan class query sini. Nah, itu tuh merupakan turunan dari Graphene objek titik object type ya guys ya. Apa dot lah terserah. Jadi skema ini tuh memiliki sebuah field book yang mengembalikan class booknya. Oke. Nah, di sini juga eh kita akan ada sorry, ada variabel skema. Ini untuk membuat skema GraphQL memakai Graphene skema ya guys ya. Dengan tentu saja query itu sebagai argumennya. Tuh. Selanjutnya itu kita akan membuat beberapa query GraphQL yang saya definisikan sebagai queue di sini. Nah, ini tuh mengambil informasi dari objek berdasarkan properti yang diminta seperti ID dan juga title. Di sini sudah tertera ya guys ya. Atau keduanya. Oke, di sini kita akan mencoba dulu. Kita akan mencoba oh iya, saya belum menjelaskan resultnya di sini. Apa ini gunanya? Nah, jadi ini tuh kita tuh kita akan menjalankan query tersebut, query yang ini, eh dengan seperti yang diambil dari classbook ya guys ya. Oke, ini kita ada print result. Di sini kita akan menentukan hasilnya. Nah, oke di sini jadi ada hasil outputnya. Di sini ada book, ID, dan juga title buku satu. Kalau kita mencoba hanya ingin mengambil ID-nya saja, kita bisa menghapus title-nya tadi yang di sini menjadi ID saja. Nah, maka hasilnya akan
yang muncul akan ID satu saja. Sama halnya dengan title. Kalau ingin mengambil title saja, kita hanya menggunakan di sini title saja. Nah, di sini ada ya, buku satu. Oke. Kalau ingin mengambil dua-duanya, kita bisa lakukan tambahkan keduanya seperti itu. Oke. Oke, baik. Di sini selanjutnya kita akan menambah eh, tiga, tiga data baru. Itu ada satu, dua, tiga di sini. Kita menambah dua, tiga di sini. Masih sama caranya. Seperti ini, kita akan mengambil, tadi di sini saya mengambil ID dan title ya guys ya. Jadi di sini sudah ketika di run, itu ada books, ID satu, ID 2 dan ID 3. Seperti itu. Selanjutnya itu ada update data. Nah, jadi di sini itu kita memperbarui data yang digunakan dalam resolver untuk mendapatkan daftar buku. Nah, jadi di sini itu datanya itu adalah contoh saja guys ya untuk menampilkan daftar buku. Jadi data ini bisa dari mana saja, bisa dari database atau dari API, eh, apa saja. Di sini saya membuat ini data dummy mengikuti studi kasus yang saya ambil di atas. Seperti itu. Nah, di sini misalnya saya ingin mengambil data 6 di sini, maka yang tampil itu adalah ID 7, ID title-nya itu adalah buku 7. Gimana kalau misalnya saya ingin mengambil 0, ketika saya mengambil 0 di sini yang muncul adalah 1. Nah, ID 1 dan title buku 1. Bagaimana saya ingin menampilkan semua data? Itu dengan cara saya ingin saja data. Nah, di sini akan terpanggil semua data dummy yang telah saya buat di sini. Selanjutnya saya akan menggabungkan keseluruhan recordingan saya sebelumnya, maka akan tampil semua data yang sudah saya buat sebelumnya. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang sudah data yang sudah saya update di sini. Kalau saya run, maaf, kalau saya run di sini itu akan muncul semua seperti ini. Oke, oke baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika belum lengkap, mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.